Oke, 3, 2, 1. Selamat datang di channel Privilege. Kesempatan kali ini kedatangan teman-teman jauh di Eropa. Ada Arif di Belanda, Cinan di Perancis, lalu juga ada Mas Lutfi di Jerman. Kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang kuliah dan kerja di Eropa. Oke. Pertanyaan pembuka, kayak apa aja? Kayak mau ada kuis. Bisa nggak teman-teman mungkin cerita gimana ceritanya bisa akhirnya kuliah di Eropa? Gitu. Mungkin bisa cerita tentang pilihan jurusan atau mungkin sumber funding gitu ya. Mungkin mulai dari Mas Lutfi dulu gimana? Oh, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya terima kasih untuk Bening karena sudah diundang dan diperkenalkan sama teman-temannya Bening. Nama saya Lutfi. Saya dari Jakarta. Sekarang ini domisili di Hannover di Jerman. Status sudah menikah dengan satu orang anak. Anak saya 3,5 tahun sekarang, baru masuk kindergarten kemarin. Ya, kalau sebenarnya saya tertarik dengan teman-temannya Bening justru mau tahu lebih banyak pengalamannya gitu, karena kalau menurut saya agak standar ya sebenarnya. Jadi kalau saya itu memang cita-cita ke Jerman dari kecil, ya seperti anak-anak Indonesia pada umumnya waktu itu ya, terinspirasi sama sosok Pak Habibie gitu. Nah, ternyata cita-cita itu berlanjut terus sampai kemudian SMA, di mana kita udah mau kuliah gitu. Sebenarnya sempat ikut SPMB juga karena waktu itu sempat nyari-nyari beasiswa ke Jerman tapi ternyata nggak ada untuk yang S1. Kemudian biaya sini juga nggak murah untuk biaya hidupnya gitu ya. Akhirnya tetap nyoba SPMB, cuman alhamdulillah tidak ditakdirkan ke sana sepertinya. Jadi ya udah akhirnya setelah itu lanjutin coba untuk ke Jerman, ke tes bahasa sampai akhirnya ke sini gitu. Jadi saya di Jerman itu dari bachelor S1. Waktu itu sempat tinggal di kota Hannover sebenarnya, tapi kemudian pindah. Saya kemudian kuliah di kota Wolfsburg, sekitar 1 jam lah naik kereta itu dari Hannover. Kuliah saya teknik otomotif, ya dipelajari tentang dunia otomotif terutama mobil. Emang itu cita-cita dari awal, emang kesini mau belajar tentang otomotif. Nah kemudian selesai kuliah itu dapat tawaran kerja sampai sekarang. Jadi udah hampir 6 tahun kerja di Wolfsburg. Sebelumnya saya sempat tinggal di Wolfsburg selama kuliah itu dan awal-awal kerja sampai kemudian saya menikah. Istri saya dari Solo, jadi saya bawa ke Jerman. Dan di Wolfsburg itu nggak ada komunitas orang Indonesia. Jadinya saya pikir kasihan juga kalau ini orang baru pertama kali ke Jerman terus nggak punya teman dari Indonesia. Akhirnya saya memutuskan pindah ke kota Hannover. Jadi saya kerja itu bolak-balik dari Hannover ke Wolfsburg. Sampai sekarang alhamdulillah. Tapi masih satu provinsi lah ya, masih satu Bundesland namanya, provinsi Niedersachsen. Oke. Tapi yang kayak Mas Lutfi ini banyak, maksudnya tadi Mas bilang kayak standar tuh berarti banyak anak Indonesia yang kuliah terus lanjut kerja dengan ijazah S1 Jerman berarti ya? Banyak kok. Ya setidaknya di Hannover sendiri saya kenal teman yang udah dari awal kenal di Hannover gitu ya, sejak saya ke Jerman. Sampai sekarang sama-sama bareng gitu. Nikah dengan orang Indonesia di bawah sini juga, kemudian orang kerja. Oke. Kalau dari Cinan gimana? Cinan cerita. Jadi kalau aku ceritanya agak panjang nih. Jadi aku S1-nya sastra Prancis dulunya di UGM. Dan kan kalau di UGM wajib KKR. Jadi dulu kayaknya di pedalaman Kalimantan Barat. Jadi minat ke social science, melihat kenyataan di lapangan. Kesenjangannya gede banget, kayak di sana nggak ada listrik, nggak ada hutan yang menjadi kebun sawit semua, gitu kan. Jadi kayak tertarik ke social science, kebetulan terus sempat dapat beasiswa buat belajar sosiologi di NTU di Singapura.
Tapi habis lulus S1 nggak langsung S2 sih, sempat kerja dulu di Danone, kerjanya di bagian sales. Jadi sadar nggak cocok banget ya sama kehidupan korporat di Indonesia yang nggak ada work-life balance-nya. Dan di Jakarta stres juga hidup. Akhirnya mikir ya udahlah mau masak aja. Jadi aku akhirnya daftar master sekitar tahun 2015. Ngambil jurusan Sustainable Development tahun pertamanya di University Paris Institute. Tapi aku nggak pakai beasiswa dan modal nekat, benar-benar nekat karena dari latar belakang keluarga bukan yang bisa membantu finansial. Tapi untungnya dari Danone sempat ngisiin tabungan lah beberapa bulan awal. Jadi selama kuliah di Prancis mesti kerja. Jadi kalau mau nanya soal kerjaan, saya ada pengalaman kerja dari yang informal, dari yang formal dan sebagainya. Jadi sama di sini kerja juga. Terus tahun kedua, jadi kalau di Prancis, tahun pertama kedua masa bisa pindah. Jadi tahun pertamanya di Paris 11, tahun kedua lanjut di Social Development di Panthéon Sorbonne atau Paris 1. Habis itu sempat kerja, jadi habis lulus kerja di museum swasta di Paris, jadi guide. Yang menarik juga kan wajib magang kalau di sini buat master. Sempat magang buat startup tapi unpaid. Jadi kalau mau menanyakan dimensi segala jenis kerjaan yang paid unpaid saya bisa cerita. Jadi sempat magang buat startup yang dia fokusnya jadi ini online magazine yang publish artikel soal sustainable development. Jadi itu terus pengalaman kerja juga di museum tadi di Paris. Sampai juga kerja buat asosiasi yang fokusnya di CSR Afrika. Terus ini sempat berbulan-bulan nggak kerja. Karena aku daftar buat UN, buat Young Professional Program, tapi di UN nggak setahun, jadi setahun ini nggak ngapa-ngapain, belajar doang. Terus ada coronavirus, jadi pandemi kerja susah. Dan September depan mau kuliah lagi di Inalco, ambil jurusan komunikasi buat development dan belajar bahasa Persia. Jadi begitu perjalanannya. Oh, luar biasa. Ini ceritanya agak belok-belok gitu sih. Kayak apa ya? Mungkin mirip sama orang imigran gitu ya, yang kayak bayarin sekolah jadi dari hourly. Kehidupannya imigran. Wow. Benar. Wow, luar biasa. Gimana kalau Arif? Terima kasih Ben atas kesempatannya. Jadi saya Arif dari Makassar asalnya. Terus saya S1 kayaknya mirip-mirip sama Lutfi sih. Maksudnya nggak gitu standar tapi lumayan standar juga. Jadi waktu itu habis SMA kan nggak pengen kuliah bayar gitu, pengennya gratis soalnya orang tua juga bukan dari yang ini kan yang mampu. Jadi coba cari-cari yang beasiswa full gitu untuk S1 kan. Luar, terus tahu lah ini Monbusho, ada program Monbusho dari itu kan atau awalnya di 3 sih. Nah terus dapat waktu itu lumayan. Biasanya tiap tahun tuh ada 20 orangan sih orang Indonesia yang bisa dapat. Terus saya 2010 berangkat ke Jepang, terus S1-nya 6 tahun gitu. Soalnya mirip-mirip kayaknya kalau di Jerman saya mesti belajar bahasa 1 tahun dulu, habis itu masuk kayak penyetaraan degree high school, habis itu baru masuk kampusnya gitu. Nah, itu belajar teknik kimia waktu itu. Terus setelah tahun terakhir itu kan ini harus bikin tesis gitu ya. Jadi supervisornya kayak ngerekomendasiin gitu. Misalnya ini kita ada program S2 Erasmus gitu. Kalau kamu tertarik bisa saya rekomendasikan untuk join. Kayak itu home university-nya itu di Montpellier. Dan aku udah cerita kan sama supervisor waktu itu, walaupun ngambil teknik kimia, tapi aku spesialisasinya tuh di food technology gitu kan. Jadi kayak food processing gitu-gitu. Nah, tapi aku kayak nggak pengen jadi pure scientist gitu kan. Pengen juga belajar yang more like kayak ekonomi, terus marketing gitu. Tapi tetap di food industry. Nah, masternya yang ditawarkan tuh kayak covering semua itu kan. Jadi kayak kayak manajemen di food industry gitu istilahnya jadinya. Nah, jadi coba-coba daftar, pakai rekomendasi dari profesor pas S1, terus dapat, berangkatlah ke Perancis waktu itu di Montpellier dengan beasiswa Erasmus Mundus waktu itu. Nah, tapi kan Erasmus Mundus, jadi kan masternya 2 tahun. Tiap semester itu mesti pindah negara, soalnya Erasmus Mundus kan ada program
yang partnershipnya itu di beberapa universitas di Eropa. Nah, saya cuma 1 semester di Perancis, gitu, semester pertama selama 6 bulan. Cuman karena di Perancis, walaupun dia bilang Erasmus Mundus International Master bla bla bla, tapi mereka nggak pengen pakai bahasa Inggris, tapi semua kursusnya harus bahasa Perancis gitu kan. Jadi ngambil lagi sekolah bahasa selama 3 bulanan waktu itu, pas summer sebelum mulai kuliah. Jadi kayak udah stres banget sih, soalnya mesti ngambil minimal B1. Dia bilang, aku kayak padahal nggak pernah ngambil bahasa Perancis sebelumnya kan. Cuman kayak lompat di jurang tapi nggak tahu bakalan bisa survive apa. Jadi semua assignment-nya bahasa Perancis kalau ya? nggak lolos bahasa Perancis pas di Perancis. Semua kayak perkuliahan, presentasi, ujian. Cuma dalam waktu Terus kayak 3 kalau bulan. fail gitu kan harus iya 3 bulan, makanya kayak lumayan stres juga sih. Soalnya pas di Jepang oke lah dikasih 1 tahun gitu kan. Ini cuma 3 bulan, jadi nggak ngerti lagi, cuman kayak modal nekat dong. Cuman karena beasiswa jadi kayak lebih termotivasi sih mungkin. So kalau fail harus ngulang dan harus baik sendiri, jadi kayak nggak mau kan. Ya udah, dilakuin aja gitu. Tapi alhamdulillah lulus. Jadi pas semester 1 tuh semuanya lulus, walaupun ini di batas remedial, batas nilainya gitu. Nggak apa-apa sih dapat C gitu, terserah. Terus semester 2 jadinya pindah negara gitu kan, ke Italia selama 6 bulan. Terus di semester 3 di Spanyol selama 6 bulan juga. Nah, semester 4 itu karena sistem Perancis kita pakai, jadi benar kata teman mesti magang gitu kan semester terakhir. Nah, saya magang kebetulan di startup juga di Belanda. Tapi alhamdulillah startupnya paid gitu, jadi paid internship gitu. Karena kan benar-benar kerja selama 6 bulan tuh kayak developing new product gitu kan. Soalnya Belanda kan sekarang food industry-nya lumayan advance menurut saya. So, nggak tahu kalau teman-teman tahu, jadi walaupun lahan Belanda tuh kecil, jadi Belanda tuh nomor 2 food exporter di dunia setelah US. Jadi dibandingkan, maksudnya US kan rata-rata ekspor jagung, soybean gitu kan, agricultural crops-nya. Cuman Belanda dengan lahan sekecil itu bisa the second food exporter by value in the world gitu. Which is impressive karena mereka pakai advanced teknologi in food industry, mereka benar-benar invest banyak ke pemerintahnya. Makanya jadi kayak startup food company gitu lumayan makmur gitu di Belanda, karena mereka dapat banyak sokongan dari private ataupun sektor pemerintahan gitu. Jadi makanya tertarik dapat kerja di startup. Cuman karena startup jadi kayak benar-benar chaos gitu kadang-kadang gitu kan, karena nggak ada sistem yang established gitu. Nah pada saat itu setelah selesai magang, kayak dapat tawaran, karena selama magang itu udah bikin koneksi juga kan sama perusahaan-perusahaan lain. Terus setelah magang ternyata ada yang tertarik, perusahaan yang partner perusahaan startup yang saya kerja waktu itu, ada yang tertarik sama profil saya, jadi kayak langsung dipanggil, kamu udah selesai belum punya bang? Udah, kita ada vacancy gitu kan, opening, jadi kayak quality manager gitu kan di pabrik, ada kayak lebih besar gitu, kayak manufacturing company. Ya udah kerja di situ habis semester. Itu terus sisanya 1,5 tahun di sana. Itu kayak train. Soalnya kan rata-rata pegawai pabrik di manufacturing di Belanda itu rata-rata mereka pakai cheap labor dari Eastern Europe gitu kan. I mean nggak pengen mendiskriminasi, cuman sebagian besar kayak gitu. Mereka soalnya orang Belanda udah nggak mau kerja di pabrik gitu kan. Mungkin sama dengan di Jerman, kayak menurut yang kerja di pabrik itu udah nggak ada orang Belanda asli. Jadi mereka rata-rata ngambil dari Eastern Europe, kayak orang Polandia, Lithuania, Bulgaria. Nah kebetulan saya waktu itu kayak quality manager, jadi kayak mentrain mereka supaya mematuhi standar yang berlaku kan. Jadi kayak udah ada standar untuk makanan gitu kan di Belanda sama Eropa secara general. Jadi kayak lebih ke train mereka, habis itu ya checking quality yang apa ada. Jadi 1,5 tahun lumayan sih, pengalamannya lumayan banyak gitu yang didapatin selama 1,5 tahun. Tapi karena kerja di pabrik gitu, jadi banyak ada gitu masalahnya setiap saat gitu, surprise gitu kan, karena ada kayak troubleshoot lah apalah macam-macam. Jadi bagus sih maksudnya untuk kayak pengalaman, cuman kayak nggak tenang gitu loh sebagian besar most of the time. Jadi kayak pengen kerja di bigger firm juga, karena pengen dapat juga pengalaman gimana kalau di multinasional gitu kan, kerja sama orang-orang yang international environment dan macam-macam. Terus kayak coba-coba apply di Danone, soalnya Danone tuh ada ini kan basicnya di Perancis sebenarnya kan. Cuman Danone kan ada kayak Danone Water, kayak yang Aqua kalau di Indonesia.
Danone Dairy untuk yang produksi yogurt, sama ada Danone yang ketiga tuh Danone Specialized Nutrition, dia bikin baby powder gitu kayak susu formula untuk bayi. Salah satu contoh yang bisa kita lihat orang Indonesia tuh susu SGM. SGM itu produknya dia Belanda, sama Danone sekarang. Danone Belanda. Itu salah satu. Nah, Danone untuk khusus untuk Specialized Nutrition ini. Oh, oke. Jadi Specialized Nutrition itu research center-nya itu di Belanda. Jadi kebetulan jadi dapat di head office yang di Amsterdam, tapi di Belanda itu bukan yang saya tinggal di Amsterdam, cuman kayaknya di Utrecht. Gitu. Jadi dapat 3 bulan yang lalu sih baru mulai gitu. Bulan Juni pas corona lagi marah-marahnya, cuman Danone salesnya katanya naik kan, jadi mereka meng-hire lebih banyak orang lagi malah selama corona. Jadi Oke. ya grateful juga. Perjalanan yang panjang ya, dari S2 ya, terus magang, terus perusahaan pertama, terus baru masuk yang sekarang ya. Kira-kira tuh benang merahnya untuk masuk ke perusahaan Eropa atau kerja di dunia kerja Eropa tuh di ijazah pendidikannya atau di magangnya sih? Kalau dari cerita Arif atau Cinan, kira-kira mana yang lebih dominan untuk jadi entry point gitu? Oke. Kalau dari segi di Prancis sih ya, di sini tuh sekolah penting banget. Jadi walaupun terkenal dengan slogan egality-nya, sebenarnya nggak segitu egalnya. Karena kelihatan banget, mereka ngeliat banget antara universitas sama ground school. Yang ground school ini elit banget, masuknya susah, lebih mahal, dan ya capnya lebih qualified itu orang-orang lulusannya. Jadi kayak matter banget untuk keterima di sekolah yang tepat. Jadi misalkan kalau ilmu sosial, politika, social school, terbuka lebar pintunya. Kalau engineering ya berarti maksudnya ke ekonomi dan sebagainya. Jadi kalau di sini sih itu sih pertama sekolah, karena dari sekolah itu bisa dapat internship yang bagus juga. Karena kadang kalau kamu lihat misalkan consulting firm, mereka bahkan state nama sekolahnya gitu. Jadi kayak sekolah itu penting banget dan juga magang sih. Cuma masalahnya kalau di Prancis, tadi aku tertarik banget sama yang kata Mas Lutfi, dia S1 bisa kerja di Jerman. Kalau di sini tuh S2 udah kayak standar minimum banget. Dan orang S2 tuh banyak yang nganggur gitu ya sih. Jadi magang bisa sih dapat kerja, tapi tergantung field-nya juga. Kalau misalkan aku field-nya kan di development. Kebanyakan kan yang hire asosiasi NGO yang mereka duitnya nggak gede-gede juga. Jadi kadang-kadang ada juga sih magang terus di hire, tapi banyak juga yang magangnya udah selesai magang aja gitu. Dan yang lebih sedih lagi, kebanyakan kalau di NGO tuh mereka instead of hiring full-time employee, mereka selalu ada lowongan magang berturut-turut gitu setahun full. Jadi mereka yang hanya magang doang, bukannya create post baru. Aku juga Jadi tergantung bidang ngerasa sih. Aku nggak bisa bilang untuk sektor lain gimana, karena aku juga kenal banyak anak Indonesia misalnya yang tinggal di sini dapat kerja karena magang ada banyak. Tapi tergantung bidang lagi sih. Kalau emang sektornya lumayan lukratif, itu bisa. Jadi magang ini entry point buat dapat kerja. Temanku ada, dia data analis di EDF. Ini perusahaan yang mensuplai listrik di Prancis, habis lulus langsung di-hire. Tapi kalau yang sektornya lumayan prekariat kayak development, banyak ya udah magang aja, terus kerja tapi yang kontraknya nggak permanen, gitu deh, tergantung sektor dan tergantung sekolah. Jadi kalau di sini sekolah penting dan juga magang, dan magangnya juga harus tempat yang oke. Kalau magangnya tempat yang nggak punya duit ya sama aja. Kalau Arif gimana? Ini magangnya atau ijazahnya? Ada tiga poin besar sih menurutku, yang menurut tiap orang kayaknya case by case menurutku. Tapi 3 poin ini kayaknya mempengaruhi banget sih. Yang pertama itu kalau di Belanda sendiri ya, kayak yang pertama betul sekolah apa lulusan mana gitu. Tapi Belanda tuh ngeliat lulusan mananya tuh kalau benar-benar top gitu. Misalnya kalau di Belanda sendiri yang paling bagus uniknya untuk food gitu kan, Wageningen gitu kan. Nah kalau misalnya udah dari Wageningen itu katanya udah bisa masuk kemana-mana aja gitu. Soalnya banyak partnership gitu antara kampus yang top ini sama perusahaan gitu. Tapi kalau yang kayak dari kampus kecil kayak saya dan nggak terlalu ketahuan gitu kan, jadi harus mesti cari cara lain gitu. Nah jadi kayaknya aku kalau yang mengandalkan kampus saya nggak gitu bisa kan. Nah aku yang kedua tuh pakai koneksi. Jadi pas magang gitu aku tuh sebisa mungkin tuh kalau ada food fair gitu kan, mana tuh kayak selalu koneksi sama perusahaan-perusahaan lain gitu, cari kontak personnya gimana, terus apa speaking apa kayak ya ngobrol ngemeng-ngemeng aja sama mereka gitu kan, cari tahu gitu kan. Dan it works gitu. Misalnya kalau dari aku misalnya karena bikin koneksi selama magang gitu ke perusahaan lain, terus ada yang tertarik, terus
ya udah kayak ngejual profile gitu kan pas ada food fair atau ada event-event kayak gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga yang paling penting juga menurutku ada working permit sih sebenarnya. Soalnya misalnya kan kita udah punya ijazah S2 nih, terus kayak mau ngapain kerja. Nah secara umum tuh prosedur yang paling standar tuh, jadi perusahaan tuh yang kalau di Belanda ya, perusahaan yang kayak sponsor employee-nya, apalagi yang non EU kan, untuk working permit gitu. Cuman kalau misalnya lulusan kampus yang nggak gitu ternama nggak gitu terrekognisi di Belanda, terus mereka mau meng-hire kamu, dan apalagi kalau perusahaannya kecil, mereka tuh kayak nggak punya keberanian untuk sponsor employee-nya gitu. Mereka pengen ngambil aman aja nge-hire orang Belanda atau nge-hire orang Eropa atau nge-hire orang non EU yang sudah punya kayak let's say partnership visa atau visa yang udah membolehkan mereka kerja gitu. Mereka nggak mau repot-repot lagi untuk ngurusin visa fresh graduate misalnya. Jadi itu menurutku salah satu ini sih, kalau udah punya working visa itu lebih fluid gitu, bisa masuk ke perusahaan kecil juga pun bisa gitu di awal gitu. Tapi kalau udah nggak punya gitu kayak benar-benar harus mengconvince gitu loh perusahaannya bilang, aku bisa kayak benar-benar ini kok berpengaruh besar kalau di perusahaanmu, coba investasi ke aku, ntar bisa mengubah sistem apalah. Itu yang aku berusaha kayak convince gitu. Jadi aku tuh kayak di yang kedua sama yang ketiga gitu loh. Saya pas dipanggil sama perusahaan yang pabrik ini kan, manufacturing company ini, mereka belum bisa menyanggupi gitu untuk nge-hire mensponsor visa gitu. Jadi kayak aku harus betul-betul come up with a plan, kayak ngejelasin gitu kan, kayak ngejual profil gitu. Betul, aku punya profil, aku kalau masuk ke perusahaan kamu aku bisa langsung kayak ngubah ini, kamu masalahnya apa di sini, ntar aku bisa mengkontribusikan pengetahuanku di sini. Jadi kalau kamu berani investasi ke aku juga bakalan ngasih kamu sesuatu gitu. Jadi kayak gitu-gitulah. Jadi finally mereka soalnya nggak murah soalnya untuk kalau di Belanda ya. Mereka harus daftar ke kantor imigrasi itu dan bayar 4.000 euroan gitu kan. Dan itu untuk 1 tahun. Dan tiap tahun mereka harus update. Ngebawa employer sponsorin satu orang gitu. Ya, dari non Belanda, non EU. Oke, yes, luar biasa. Jadi ada 3 sebenarnya, lulusan, koneksi sama working permit, yes or no. Tapi mungkin ada yang lain juga, cuman dari pengalamanku gitu. Kalau di Jerman gimana Mas Lutfi? Buat entry point di dunia kerja, mungkin di bidangnya Mas Lutfi atau in general? Sebenarnya hampir mirip sama Aris tuh. Udah disebutin nanti, terutama yang magang juga semakinan ya. Itu ngaruh banget. Jadi setelah dia lihat sekolahnya, dia lihat ijazahnya, walaupun saya waktu itu belum selesai sebenarnya kuliah. Jadi kalau di Jerman menarik, kamu bisa dapat kerja bahkan sebelum kamu selesai kuliah. Tapi dia udah ngeliat perjalanan kita selama sekolah itu gitu. Kemudian yang kedua adalah memang magang itu ngaruh banget. Jadi kebetulan kalau di kampus saya itu salah satu syaratnya untuk kita lulus adalah kita harus bikin 2 praktikum. Ya, praktikum pertama itu ya sekedar praktikum biasa aja 4,5 bulan, bisa di kampus atau bisa di perusahaan di firma. Kemudian setelah itu kita Bachelorarbeit atau skripsi ya, itu juga 4,5 bulan. Itu juga modelnya sama, modelnya praktikum. Jadi antara di kampus atau di perusahaan. Nah, saya milih dua-duanya di perusahaan. Karena memang tujuan saya setelah kuliah ini antara kuliah lagi atau kerja, jadi nggak pulang ke Indonesia. Makanya tujuannya jangka panjang seperti itu, saya pilih cari magang dan praktikum di perusahaan. Memang pengalaman saya itu sulit sekali. Saya udah pernah coba itu sampai lebih dari 60 lamaran dan berkali-kali 10 kali mungkin atau 7 kali interview gitu di berbagai firma itu. Sulit banget dapetinnya karena memang mereka sekali lagi bahkan untuk praktikum aja mereka tuh pengen yang udah pernah praktikum sebelumnya atau pernah ikut kayak kayak magang juga ya. Jadi ya serba salah gitu kan. Tapi kemudian beruntung dapat yang di dekat Wolfsburg juga. Jadi nggak terlalu jauh. Bahkan waktu itu saya daftarnya cuma untuk praktikum sebenarnya.
tapi dia nawarin untuk sekalian skripsi aja. Jadi 9 bulan total full di perusahaan itu. Kerjaannya juga benar-benar di bidang saya. Jadi saya desain engineer otomotif, kerjaannya gambar-gambar setiap hari. Kemudian apa namanya, kalau di Wolfsburg itu merek mobil apa namanya, itu kotanya VW, gitu, kotanya Volkswagen. Jadi otomatis customer-nya adalah VW. Gitu. Saya mulai banyak belajar dari situ, gitu. Belajar praktek ya, untuk kemudian nanti saya bawa untuk daftar kerja. Dan itu ternyata emang begitu saya ngelamar untuk kerja itu nggak perlu terlalu banyak saya bikin lamaran dan dapat. Jadi memang bahkan tuh saya sampaikan ke teman-teman yang masih studi sekarang, terutama yang bachelor itu, kalau kalian rencananya setelah ini kerja nanti praktikumnya langsung di perusahaan aja, gitu. Karena dibanding dia praktikum kita di kampus itu kurang terlalu dilihat. Karena kalau di kampus biasanya nggak dibayar ya, nggak dibayar. Kalau di perusahaan kita dibayar. Gitu. Jadi udah digaji dari sana. Jadi itu 2 poin itu emang penting banget. Tapi kalau di Jerman beda, mungkin sedikit beda sama di Belanda ya. Kalau di sini kita justru dapat apa namanya, dapat izin kerjanya itu kalau kita dapat kontrak kerja otomatis langsung diurus, dan apa namanya, pokoknya pintunya itu kalau kita dapat kerja itu ya udah aman lah. Setelah itu langsung kita daftar apa namanya, cari visa kerja itu otomatis dengan adanya apa kontrak kerja itu nggak serius. Itu sih. Kira-kira tuh kalau kerja di Eropa, jenis pekerjaan yang bisa di-apply non-citizen tuh terbatas nggak sih? Atau semua orang akan punya equal rights? Harus diakui sih. Sama seperti Alex bilang mungkin ya. Atau Kinan yang bilang bahwa Eropa itu nggak equal juga gitu. Memang di satu sisi menurut equal saya, but not so equal. betul. Tapi menurut saya di satu sisi mungkin fair untuk mereka juga ya, karena biar bagaimana mereka pasti ngutamain warga negaranya dong, itu wajar sih. Menurut saya rasa aja. Dan memang itu kelihatan juga di Jerman gitu, kayak gitu juga. Makanya pintunya kalau misalkan untuk berkarir di sini, paling pertama bagi kita yang dari Indonesia itu adalah sekolah. Gitu. Mau nggak mau itu pintu paling mudah menurut saya gitu. Dibanding misalkan kalau saya ngebayangin saya itu kuliah di Indonesia kemudian saya mau kerja di Jerman langsung ngedaftar gitu dari Jerman, mungkin saya agak kesulitan gitu. Tapi dengan saya udah kuliah di sini, mereka melihat itu poin besar. Oke, udah ada penjelasan tentang dari pendidikan, terus transisi masuk ke dunia kerja, lalu jenis pekerjaan yang udah dilalui. Mungkin dari Cinan sendiri gimana? Ada yang bisa ngasih insight perbedaan kerja di Indo dulu sama di Perancis? Jadi kalau beda sama Prancis sih yang paling jelas dari beda lah, kayak mereka lebih merespek hak pegawai. Jadi kalau kontraknya di state, jadi kayak mereka respect kontraknya banget gitu loh. Kalau misalnya kamu kontraknya kerja 35 jam seminggu ya 35 jam. Kalau di Indo kan ada overtime semua kan, lembur pun nggak ada yang ngeklaim. Kalau di sini kamu lembur ya harus dibayar gitu. Jadi di sini ada 2 kontrak, ada kontrak yang per jam yang standar banget. Ada juga kontrak yang berdasarkan berapa hari kamu kerja. Biasanya kalau yang orang-orang kontrak yang manajer ke atas, mereka kontraknya berdasarkan hari. Jadi kayak setahun misalkan berapa hari kontraknya, tapi juga dapat lebih kayak liburnya lebih banyak gitu. Jadi bedanya itu sih, kayak hak pekerjaannya ya lebih bagus lah kalau perbandingannya sama di Indonesia ya kan, seperti banget. Terus kalau nambahin tadi ada pertanyaan sebenarnya gimana sih kalau kerja. Kalau di sini sebenarnya kalau kamu udah pernah sekolah di sini, bakal dapat visa harus lulus setahun buat nyari kerja. Jadi kamu bisa kerja apa aja yang gajinya seberapapun. Yang jadi masalah adalah kalau untuk warga negara asing mau dapat visa kerja, itu mereka ada requirement gajinya berapa gitu minimal. Mungkin juga niatnya mau melindungi warga negara Prancisnya ya dari pekerjaan-pekerjaan tertentu. Karena emang di sini job marketnya benar-benar tersaturasi. Orang-orang pada pendidikannya tinggi-tinggi semua, tapi pada susah nyari kerja kan. Jadi kayak mereka berusaha juga melindungi warga negaranya. Jadi kalau misalkan warga negara asing mau dapat visa kerja, kalau mau switch dari yang visa student terus visa kerja yang beneran bisa kerja, karena ada visa setahun transisi buat nyari kerja, itu kamu mesti dapat kerjaan yang gajinya
minimal 2.200 sebulan sebelum pajak. Yang gaji segini ini sebenarnya nggak gampang buat didapat. Ini gaji orang untuk level manajer ke atas. Jadi banyak warga negara asing yang gaji di situ dapat kerja yang gajinya cukup. Gitu sih. Sedangkan kerjaan yang baru sini pasti kompetisinya ketat banget dong. Ada lulusan Prancis, lulusan Eropa, jadi itu susahnya. Bedanya itu sih kayak lebih struggle. Kalau di Indonesia kan kita sering dengar orang kerjanya lulusan UGM, UI, kerjanya dapat kerja gampang, terus mereka pindah-pindah gitu kan, kayak nggak betah terus pindah. Di sini kayaknya orang-orang nggak segitu nekatnya sih, karena job security pada masa sekarang ini susah. Banyak perusahaan yang offernya cuma kontrak jangka pendek. Kalau kamu dapatnya yang long term, ya orang-orang pada stay sih kebanyakan, karena mereka aware sesusah itu nyari kerja. Kecuali yang emang di bidang yang demanding banget bisa lompat-lompat. Jadi aku sebenarnya itu sih susahnya kalau warga negara asing nyari kerja dengan gaji yang segitu, yang cukupin buat kemudian jadi visa. Tapi kalau pekerjaan yang nggak segitu susahnya, sebenarnya gampang-gampang aja sih. Misalnya aku pengalaman kerja di museum, itu sebagai museum educator kan. Mereka nyarinya yang bisa 3 bahasa at least. Jadi aku nge-get Prancis, Inggris, Indonesia. Aku sadar di sini sebagai orang asing punya kelebihan karena orang Prancis jarang yang bilingual bahkan. Jadi kalau punya nilai tambah, dapat gampang banget sih kalau kerjaan-kerjaan yang bisa bahasa Inggris pasti kalau orang asing dapat. Cuma ya itu sekarang mereka agak, kalau orang Prancis susah juga kan, mereka maunya jadi bisa bahasa Prancis. Jadi itu sih barrier-nya. Kalau nggak bisa bahasa Prancis susah, dan kadang pun kalau bisa bahasa Prancis mereka bakal, kalau interview tergantung perusahaan sih, aku ngalamin yang mereka kayak bilang karena aksen mereka udah kayak terganggu gitu loh, kayak mereka bilangnya oh kita nyari orang yang lancar bahasa Prancis, padahal sebenarnya kamu lancar-lancar aja, cuma ya nggak lancar mereka aja tuh, mereka bakal bisa jadi excuse loh, nggak bakal di hire. Aku barrier bahasa ada ya? ada. Jadi itu sih, tapi kalau dari kerjaan sih, kalau udah dapat kerja di sini nyaman banget sih, walaupun pajaknya tinggi, cuma work life balance-nya jelas, dan itu sih. Padahal ini buat selevel tour guide museum loh, udah cas-cis masih dipertanyakan itu bahasa Perancis sih. Iya, selama ngejar pun juga pernah ada komplain sih pasti. Dan itu ternyata nggak cuma, aku kiranya kan mungkin karena orang Asia, ada orang Spanyol yang orang Eropa juga, atau orang Rusia yang orang Eropa, mereka tergantung, nggak semua rasis, cuma ada orang yang komen kayak, ih kita maunya orang yang Prancis bener kan jadi guide, dan itu kejadian loh. Oh, oke. Ada pride ya buat French only gitu ya. Gimana di Belanda ada ini tuh? Ada soal bahasa atau? Oh, kalau di Belanda sendiri enggak sih. Misalnya aku sendiri bahasa Belandanya enggak gitu banget. Soalnya Belanda kayaknya di within EU paling English friendly. Oh, oke. Iya, pernah dengar tuh. Belanda sama Sweden katanya paling English friendly ya. Dari segi bahasa yang awalnya di UK, dipindahin pindah semua ke Amsterdam karena kayaknya paling English friendly sih dibandingkan negara lain gitu. Saya bahkan di perusahaan sebelumnya pun karena pegawainya juga ngetrain orang-orang asing juga kan, yang orang Lithuania. Jadi nggak butuh bahasa Belanda sama sekali. Paling untuk ke supermarket atau kayak bakery gitu, cuman kayak bahasa cuman Indian orang-orang bisa pakai bahasa Inggris juga, dan bahasa Inggris orang Belanda juga jago-jago juga kan. Jadi kayak nggak pernah ngerasain sih, dan culture-nya emang karena open banget di Belanda, jadi juga untuk kerja sendiri kan dia lebih work life balance-nya lebih terjaga gitu, lebih kerasa gitu. Soalnya aku nggak pernah sempat kan kerja sedikit di Jepang waktu itu kan. Budaya kerja Jepang tuh work life balance tuh benar-benar kayak nggak dipatuhi gitu loh. Kalau di sini kerasanya lebih ke work life balance-nya gitu. Jadi maksudnya, dan hubungan hierarki gitu, kayak hubungan antara bawahan sama atasan tuh nggak gitu kerasa gitu di sini. Kalau di Jepang tuh aku ngerasanya kayak, atau di negara Asia secara umum kayaknya. Jadi kayak kalau orang senior gitu kan, oh senior, kayak kita culture-nya kan harus menghormati, which is a good thing. Tapi di sini tuh, tapi kadang-kadang kayak menghambat gitu kalau pengen mempercepat suatu kayak project gitu. Kalau di sini tuh kayak aku nggak ngerasa sama sekali kalau di atasanku gitu. Kita ngomong kayak, hey, what's up gitu-gitu, kayak biasa aja gitu, dan nggak perlu kayak nggak gitu kerasa awkward gitu sama bos. Jadi kayak apa-apa itu bisa dipercepat gitu. Jadi kayak nyantai aja gitu. Itu sih asiknya menurutku. Oke. Ini udah ngobrol banyak, mungkin pertanyaan terakhir ya.
Atau mungkin ada yang mau nanya sesama narsum sebelum ke pertanyaan pamungkas. Asik. Oke, pertanyaan ini apa ya? Mungkin sedikit refleksi. Kadang kan kayak ijazah luar negeri, terus jurusannya spesifik, terus ada kesulitan untuk meng-apply ilmu atau keilmuannya itu ke misalnya ketika balik Indonesia misalnya. Itu gimana teman-teman ngelihat relevansi pendidikan atau kuliah sama kerja itu tuh dirasa mudah nggak sih? Kayak misalnya saya punya jurusan misalnya tadi Arif misalnya food engineering atau food management tuh translate ke dunia industri agak lebih gampang atau lebih relevan dengan dunia pekerjaannya. Dan kira-kira teman-teman kalau misalnya ngebayangin pulang ke Indonesia tuh susah nggak sih mencari pekerjaan yang relevan dengan spesialisasi kita gitu. Dapat nggak pertanyaannya? Dapat. Jadi kalau aku coba jawab sih, nggak banyak coba untuk apply di Indonesia sih, karena setelah di sini emang niatnya stay, berhubung pengalaman kerja di sana dan kayaknya nggak ingin hidup di Indonesia lagi. Tapi kalau secara teori sih harusnya kan karena ilmu sosialnya lumayan general, bisa diaplikasi di mana-mana. Jadi sebenarnya kalau mau nyari yang jurusan bakal nemu-nemu aja sih. Yang jadi kendala adalah kalau misalnya dari pengalamanku di Prancis, karena Indonesia kan bukan negara yang jadi fokusnya Prancis. Jadi mungkin kalau untuk aku kesulitannya bekerja tuh nggak bakal ada expertise untuk bisa kerja di lapangan di Indonesia, karena dari di kuliah pun karena kan orientasinya paling kalau negara berkembang Afrika banget kalau di Prancis. Oh, kalau ngomongin development di Prancis tuh Afrika berarti? Iya, development, karena kan kalau koloninya mereka kan. Jadi kalaupun aku pindah ke Indonesia dan pakai nyari orang yang udah expert di Indonesia atau Asia Tenggara bakal lebih susah sih, karena selama ini kalau di kelas pasti studinya di Senegal atau Burkina Faso. Jadi mungkin itu sih barrier-nya. Oke, I see. Nggak ada expertise yang spesifik di situ. Jadi kebanyakan sih kalau yang aku kenal orang-orang development studies yang kerja di Indo, kebanyakan dari Australia yang mereka emang dekat banget ke Indonesia, yang fokusnya emang meneliti polusi dan juga kayak permasalahan di lapangan grassroots Indonesia. Jadi kalau aku sih mesti belajarnya, mesti belajar lagi gitu dari aku. Jadi mesti kayak dari di luar sekolah yang mesti aktif banget ngikutin perkembangan Indonesia di mana. Gitu sih. Oke, kebayang. Berarti kayak misalnya kuliah di Australia, terus bidang studinya Indonesia atau Asia Tenggara gitu, itu bakal lebih gampang. Kalau pengen balik sih. Oke, kalau Arif gimana? Kalau aku secara personal ya, menurutku dari bidang keilmuan itu sendiri, apa ya ujung-ujungnya, aku ngerasa sih kalau masuk ke dunia kerja, yang dipakai itu jadinya ujungnya cuma pola pikir sama bagaimana berinteraksi dengan orang-orang gitu. Maksudnya yang diaplikasikan dari ilmunya sendiri itu kalau menurutku ya, misalnya dari level master sendiri, level master yang aku dapat, cuman kayak paling 20%-nya gitu. Sisanya itu bagaimana kayak pola attitude kita atau pola pikir kita selama perkuliahan gitu yang kayak dipakai gitu. Misalnya kayak bagaimana attitude kita terhadap kayak deadline atau bagaimana attitude kita terhadap kayak tim komunikasi sama tim koneksi sama orang-orang gitu. Kayaknya yang kepake banyak itu tuh menurutku ya. Jadi kayak ilmu soalnya pas masuk perusahaan sendiri jadinya belajar ulang lagi, kayak banyak beberapa hal baru lagi kayak technical stuff yang harus dipelajarin lagi gitu. Jadi misalnya kalau misalnya aku berpikir misalnya dengan ilmu yang aku dapat dari jasa gitu terus balik ke Indonesia, pasti bakal belajar ulang lagi technical contents-nya. Tapi yang paling yang bakal bertahan itu atau attitude kita selama ngejalanin studi atau kerjaan sebelumnya itu. Bagaimana kita respecting deadline atau kayak building networking gitu-gitu menurut yang penting sih. Terus kalau spesifik terhadap field aku di food industry di Belanda, kalau misalnya mikirin ke Indonesia, menurutku kayak agak beda sama Tian tadi. Aku kayaknya lebih sedikit mudah kayaknya. Soalnya Belanda sama Indonesia kan historically punya kayak hubungan yang kuat kan. Misalnya kayak pernah sama negara-negara Afrika misalnya. Dan juga perusahaan-perusahaan multinasional di Belanda tuh
misalnya perusahaan makanan gitu kan, mereka tuh target marketnya tuh juga ngelihat apa Indonesia tuh jadi salah satu target besar gitu. Saya kayak susu bendera gitu, itu kan udah produk dari zaman kapan gitu kan Indonesia. Itu kan dari perusahaan Belanda, Friesland Campina, terus mereka udah ngedoktrin kita dengan produk itu dari sejak kapan gitu. Jadi jadi banyak juga kok orang-orang Indonesia misalnya kayak kerja di multinasional di Friesland Campina misalkan di Belanda, terus ditransfer ke cabang Indonesia misalnya di Friesland Flag ini kan. Terus kayak Danone juga sekarang udah akuisisi SGM, which is salah satu yang produk besar di Indonesia kan. Bisa. Jadi kayak menurutku dari segi teknik kertas itu misalnya ujungnya kita harus belajar ulang lagi pas masuk ke perusahaan. Yang paling penting itu bagaimana attitude kita selama studi atau kerja sebenarnya menurut Oke. Terakhir Mas Lutfi gimana? Ya, saya setuju banget sama Arif karena memang pernah 2 kali di perusahaan yang berbeda begitu, walaupun temanya sama persis gitu ya, tetapi pada akhirnya memang benar kita harus ujungnya kita harus belajar lagi gitu, walaupun tetap ada perpotongan ya, artinya pengalaman yang kita bawa di sebelumnya tetap berpengaruh gitu. Terutama saya sebagai engineering pun di Indonesia mungkin akan seperti itu gitu. Pada akhirnya pekerjaan saya sekarang ini nggak ada di Indonesia sama sekali. Saya desain engineer, kita di R&D, kita benar-benar bikin mobil yang belum ada gitu. Kita mikir ulang. Maka saya awal-awal kerja itu saya mikir ini Huawei itu udah bertahun-tahun ya, berpuluh-puluh tahun dia bikin mobil. Kenapa kesannya itu seperti belum pernah bikin mobil gitu? Karena kita benar-benar bikin dari nol. Kemudian saya dapat insight baru bahwa ya memang mereka bikin mobil itu seperti itu, artinya sebuah inovasi memang masih baru kan ya. Kalau dia bikin mobil yang sama-sama aja ya orang nggak akan terlalu tertarik gitu. Makanya terus ada perbaruan. Artinya memang ya itu lagi bahkan di satu perusahaan yang sama saya akan terus belajar. Memang intinya seperti itu. Yang penting itu bagaimana kita ya tadi attitude kita, kemudian bagaimana kita menyikapi tekanan di dalam perusahaan itu sendiri gitu dan seterusnya, sehingga akhirnya kita bisa jalan bareng gitu dalam satu tim, dalam satu perusahaan dan seterusnya. Itu pertanyaan yang pernah saya terima waktu saya dulu wawancara kerja. Dia terus saya di Indonesia, kemudian dia tanya kira-kira berapa lama saya akan di Jerman. Karena saya tahu arah pertanyaan itu adalah ketika kita dipekerjakan, itu kan berarti mereka investasi ke kita kan. Artinya mereka nggak mau ketika mereka udah investasi, kemudian 3 tahun kita cabut gitu. Karena kita dapat ilmunya, kemudian mereka harus mengeluarkan uang, kemudian kita pergi gitu. Di Indonesia misalnya. Ya, kemudian dia tanya kira-kira saya berapa lama. Saya waktu itu juga belum tahu. Karena memang belum ada rencana pulang ke Indonesia ya. Saya mungkin jawab 5-10 tahun mungkin gitu. Nah, kemudian dia jawab bahwa dia butuh orang yang cukup lama supaya investasinya itu jalan, kemudian mereka dapat benefitnya begitu. Dan kemudian mereka juga pertanyakan kira-kira kalau di Indonesia ada nggak seperti ini gitu, yang kerjaan seperti ini. Saya akui nggak ada, gitu. Nggak ada sama sekali karena perusahaan otomotif yang ada di Indonesia itu kan kebanyakan kita produksi ya, kita udah sampai produksi. Sementara memang yang saya tahu begitu, setiap perusahaan otomotif itu R&D-nya pasti di negara dia berasal. Gitu. Karena semua blueprint ada di sana terusnya. Bahkan kami mengerjakan proyek untuk VW di Cina, untuk VW di Meksiko dan negara-negara lain semuanya di Wolfsburg, gitu. bukan di negara itu. Ya gitu. Jadi gimana nanti kalau misalkan ke Indonesia pada akhirnya saya pribadi harus membuka diri saya kalau memang saya ingin bekerja. Saya harus membuka diri saya seluas-luasnya, nggak harus seperti yang saya kerjakan sekarang. Bahkan mungkin nggak harus persis di otomotif gitu. Bahkan otomotif sendiri kan sebenarnya luas. Otomotif itu bukan sekedar mobil, tapi seluruh kendaraan itu sebenarnya dikatakan otomotif. Pesawat, kereta, dan seterusnya. Artinya saya harus seperti itu gitu. Dan saya pikir seorang engineer memang punya pola pikir seperti itu. Seorang engineer itu harus dia nggak hanya berpikir tentang apa yang dikerjakan atau apa yang pernah dipelajari, tetapi ya harus seluas mungkin gitu. Gitu. Jadi adaptif lah intinya. Mungkin seperti itu ya. Oke, luar biasa. Sore ini ya, terus pagi ini kita belajar banyak satu sama lain. Ini obrolan yang sangat berisi. Oke, kalau ada saran-saran topik buat dibahas di channel Privilege berikutnya, silakan ketik di komentar.